ketemu Dokter Rijal sudah 5 tahun ya dokter ya. Tiap subuh kita bertemu terus dan terus pernah juga itikaf di Mekah. Kita juga punya program mau tahun depan insya Allah kalau udah nggak lockdown kita mau itikaf di Mekah. Amin, amin. Ustaz, nama saya Harsi, ikutan dengan Buya Hamka. Jadi kalau Haji Abdul Karim Abdullah, saya dari SD sudah pengen punya nama seperti Buya Hamka. Jadi saya selalu pakai Harsi. Travel saya juga Harsi Haji Ari Sutoyo Ustaz. Kalau busuk yang lainnya. Jadi pertanyaan Ustaz, ini sekarang kan fenomena banyak bahasa hijrah. Saya mohon pencerahan dari Ustaz Somad antara bahasa hijrah dengan Patul Mekah supaya kita ada pencerahan. Sedang itu aja Ustaz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Orang Makkah wajib hijrah ke Madinah karena Makkah itu Darul Harbi, daerah perang, sedangkan Madinah itu Darus Salam, daerah salam, daerah selamat, daerah damai. Orang Makkah wajib hijrah ke Madinah. Setelah pembebasan kota Makkah tahun ke-8, Nabi pindah ke kota Madinah tahun 1 perang, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8 Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan yang dipimpin panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah. Nabi lengkap dengan baju besinya, dengan tombaknya, dengan panahnya, pasukan berkudanya masuk ke kota Makkah, tapi tidak ada satupun orang yang dibunuh. Lalu kemudian kata Nabi, kata Sa'ad bin Ubadah menghunuskan pedangnya, dulu kalian pancung kepala Hamzah, kalian gunting telinga Hamzah, kalian potong hidung Hamzah, kalian tusuk, kalian jadikan leontin. Hari ini aku juga, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam, kata Sa'ad. Nabi manggil Sa'ad, Sa'ad, kenes dulu Sa'ad. Datanglah Sa'ad. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasul, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Tidak ada satupun penduduk Makkah yang dipotong telinga. Maka kata Nabi waktu itu, la hijrata ba'dal fath. Setelah kota Makkah ditaklukkan, dibebaskan tahun 8, tidak ada lagi hijrah. Lalu yang sekarang artis hijrah, komunitas hijrah, itu bukan hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi yang dimaksud al-muhajir man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Dia hijrah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari Bondowoso ke Jakarta. Itu hijrah tempat. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang sudah hijrah. Hijrah mana? Dari bank konvensional ke bank syariah. Itu berarti masih di Jakarta, tapi hijrahnya dari yang dilarang. Itu mas. Jadi kalau ada komunitas hijrah, komunitas sahabat hijrah, bikers hijrah, yang dimaksudnya adalah hijrah meninggalkan yang dilarang Allah. Dulu saya Pak Ustadz bonceng-bonceng pacar saya. Sekarang saya bonceng pacar teman saya. Sama belum hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadratul Mukarram Ustaz Abdul Somad LCMM MA, Hadirat al-muhtaramat, para ibu-ibu sekalian dan para ulama habaib yang ada di sini, mudah-mudahan Allah. Langsung pertanyaan Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya ada satu sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar yang mendapatkan akses Ustaz ya untuk masuk surga min ayyi abwabil jannati syi'ti. Menurut Ustaz tadi Ustaz ya. Kalau tidak salah, mohon diluruskan Ustaz, ada satu lagi yang diberikan fasilitas itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Kata Allah, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah para wanita-wanita yang sholat 5 waktunya bagus, puasa Ramadannya bagus, kemudian menjaga farjinya, kemudian dia taat pada suaminya.
Nah, wanita ini pun termasuk golongan yang mendapat akses min ayyi abwabil jannati syi'ti udkhuli. Mohon diluruskan Ustaz. Tadi Ustaz hanya bilang sahabat Abu Bakar. Terima kasih, syukran, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang saya sebut tadi nama. Nama itu tertentu, nominal. Sedangkan yang ibu sebut sifat. Idza shalat, kalau dia salat, kalau dia salat. Somat saumaha. Somat pakai ta, puasa. Lalu kemudian menjaga kemaluannya, maka kata Nabi SAW, udkhuli, masuklah engkau. Kalau laki-laki, udkhuli, masuklah engkau ke dalam surga, min haitsu syi'ti, dari yang mana saja yang kau kehendaki. Salatnya jaga, puasanya jaga, lalu kemudian kemaluan, maaf, jaga, disuruh Allah Subhanahu wa taala, sifat. Sedangkan yang Abu Bakar tadi adalah orang, personal, dijamin kalau mau kalian masuklah dari pintu mana saja seperti Abu Bakar Siddiq. Apakah kalau perempuan mengikut Abu Bakar dia dapat masuk ke mana saja? Iya, kalau dia ikut Abu Bakar. Abu Bakar itu ada tak sifat yang tadi itu? Iya. Abu Bakar sholat, Abu Bakar puasa, Abu Bakar menjaga kehormatannya. Lalu hadis mana yang lebih mencakup umum? Hadis Abu Bakar lebih umum. Kenapa hadis Abu Bakar lebih umum? Karena hadis sifat diri Abu Bakar itu, Abu Bakar menyerahkan nyawanya waktu dia mau masuk ke dalam gua Jabal Sur, dia duluan lebih masuk. Kalau aku mati di dalam ini ya Rasulullah, anakku saja yang sedih di rumah. Tapi kalau engkau yang mati, maka semesta alam bersedih karena tak sampai wahyu Al-Quran. Abu Bakar menyerahkan hartanya. Karena Abu Bakar waktu pergi hijrah itu emasnya itu habis dibawa. Sampai ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Nama ayah Abu Bakar. Tidak beriman, kafir. Setelah tahun ke-8 baru dia masuk Islam. Kata Abu Quhafah, mana emas Abu Bakar? Datanglah Asma. Asma ini anak Abu Bakar. Memasukkan batu ke dalam sufrah, ke dalam kain. Diambilnya kain, dimasukkannya batu ke dalam. Lalu baru dikasihnya ke mbahnya. Mbah, ini batunya. Abu Quhafah itu buta, dipegangnya. Oh, masih ada. Padahal emasnya sudah habis semua dibawa hijrah. Itu dalam Abu Bakar. Tak ada di dalam hadis perempuan tadi. Perempuan tadi hanya disebut sholat, puasa, menjaga kemaluan. Nah, taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Ata'at. Innama huwa, suamimu itu, jannatuki, surgamu, wa naruki, nerakamu. Jadi kaedah kalau menyampaikan sesuatu, kalau disampaikan yang umum, maka yang khusus masuk. Tapi kalau disampaikan yang khusus, yang umum tak masuk. Kalau disampaikan 100 sahabat, sahabat-sahabat yang lain masuk. Karena 100 tadi bukan angka nominal kan? Semua perempuan, saya paham. Kalau saya sebut Abu Bakar, seolah-olah kami yang perempuan nih. Perempuan nih bagaimana Pak Ustadz? Kalau disebut laki-laki, perempuan sudah masuk. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki belum tentu masuk. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kum itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena kalau perempuan, alaikunna. Nanti perempuan kalau dia berpatokan bahasa Arab, dia nggak mau puasa. Ibu kok nggak puasa? Oh, ayatnya untuk laki-laki kok. Makanya ada ustadz yang ceramah, assalamualaikum wa alaikunna, gitu ya. Ada ustadz gitu kan? Nah, padahal sebetulnya kalau sudah disebutkan laki-laki, perempuan pasti masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki belum tentu masuk. Kata kaedah bahasa Arab. Ibu menyampaikan itu untuk mengingatkan saya, karena penjelasan saya
tak menyebutkan perempuan secara eksplisit. Nah, itulah gunanya tawasau bil haq wa tawasau. Akan datang kalau saya menyampaikan, saya sebutkan ini laki-laki, yang perempuan ini juga. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallah. Satu lagi, kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Al-Karom Ustaz Abdul Somad MMSCMA, yang kami hormati juga Ketua 100 Sahabat, para habaib, penasehat kita, Bapak Ustaz Sugiarto, juga Ketua Panitia, dan semuanya yang ada di sini yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai virus corona, karena di sini banyak mujahidah yang tentu punya pemikiran lain. Yang ingin saya tanyakan, virus corona itu apa murni wabah atau ada tanda kutip? Sampai-sampai umat Islam sendiri ibadah sepertinya jadi terhambat, dan sholat pun kita menggunakan jarak. Dan sedangkan di pasar-pasar orang berjubel-jubel, alhamdulillah aman-aman saja. Tetapi kenapa kita yang sholat yang seharusnya rapatkan softnya itu justru kita diberikan jarak? Lalu bagaimana? Apakah sholat kita yang demikian itu sah atau tidak? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virusnya itu ada, tapi isunya lebih besar daripada virusnya. Virusnya ada. Oleh sebab itu masyarakat menanggapi virus ini dua kelompok. Satu kelompok yang menantang, mana virusnya biar saya kunyah. Karena dia sebetulnya yang dia maksud itu dia melawan isunya. Yang satu lagi pula tertelan isu. Virusnya nggak masuk, tapi dia menelan isu. Ketakutan sampai bakwan pun dicuci. Nah ini. Nah itu. Jadi dua kelompok ini, Bu. Sedangkan kita yang ngaji ini, kita tidak terlalu takut, karena takut kita sudah kita habiskan untuk Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi kita ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita, idza sami'tum bihi, kalau kamu dengar ada wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, kamu terkena virus, la takhruju firaram minhu, jangan lari menebarkan ke tempat lain. Firra minal majzum firaraka minal asad, larilah engkau dari virus seperti engkau melarikan diri dari singa. Lalu kemudian kalau mati, al-mat'unu syahid, orang yang mati kena virus, matinya mati syahid. Nah, jadi kita ini umat pertengahan, kita tidak menantang ini dan tidak pula terlampau ketakutan. Jadi kita ini ummatan wasata. Nah, jadi menyikapi virus ini ada, tapi kita tidak terlampau tertelan isunya. Ini jalan tengah. Yang kedua, tentang masalah soft berjarak. Masjid Al-Azhar Kairo Mesir sengaja membuat sholat Qiyamul Lail Ramadan kemarin berjarak untuk menjelaskan kepada umat, bukan sekedar fatwa ulama. Ini loh contohnya, yang ragu-ragu sholat berjarak ini nggak sah, disiarkan live dari Masjid Al-Azhar dengan para masyaikh ulama-ulama besar, Masjidil Haram juga, Masjid Nabawi, supaya umat jangan ragu. Kalau kita di masjid begitu ketat, sesungguhnya itu bukan benci pada jamaah, tapi sayang. Kenapa? Kalau orang kenanya di pasar, nanti orang mengatakan salah pasar. Tapi kalau kena di masjid, salah masjid, salah ustadz, salah khotib, salah imam, salah masjid, salah Allah. Jadi sesungguhnya saya ketua masjid, maka saya buat baliho besar, masuk ke masjid, protokol kesehatan, di depan sediakan cuci tangan, hand sanitizer, berjarak. Kena juga, ajal sudah sampai.
Nah, ini jalan tengah ibu. Nah, itu saya tetap pakai ini, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Hindari eka dan eki, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Telanlah es krim, jangan ekstrim. Hah? Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Mohon izin kepada seluruh yang hadir di sini. Saya tidak bisa menolak ada bisikan dari abahku. Saya minta izin Pak Panitia, saya mau tanya satu. Boleh ya? Izin 1 menit. Nah, Pak Ustaz Somad, mohon izin. Kalau abah yang minta, seperti Ustaz tadi, saya harus di belakang. Masalah silakan. Kalau Pak Profesor yang kami muliakan, hadis yang sangat sahih yang disampaikan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Man ahya sunnati faqad ahabani wa man bani kana ma'yahil jannah. Artinya, barang siapa melaksanakan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan di surga bersamaku. Sunnah Nabi salah satunya adalah menjauhi berjenggot. Wali Songo berjenggot, tapi masih ada umat Islam sama muslim. Makin goblok, kalau panjang makin goblok. Aliran apa yang pakai jenggot ini? Bahkan jenggot teroris dari mana kamu biarkan? Masya Allah. Mohon penjelasan Allah. Terima kasih. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Oleh sebab itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu adalah sunnah. Sunnah itu artinya bahasa kitanya kebiasaan. Kalau sunnah itu bahasa Inggrisnya tradition, tradition, tradisi Nabi. Nabi itu menutup kepalanya dengan 3. Pertama, rambutnya. Rambut Nabi itu tebal, tertutup. Setelah tutup pakai rambutnya, qolan suah, kain yang ada di dalam peci. Setelah itu imamah, sorban. Jadi kalau ngejek orang pakai sorban, berarti mengejek sunnah, mengejek sunnah Nabi. Lalu kemudian jenggot. Jenggot itu sebagian mazhab mewajibkannya. Wajib. Lawan dari wajib haram. Kalau berpegang pada pendapat berjenggot itu wajib, berarti mencukur jenggot haram. Orang yang melakukan perbuatan haram secara terus-menerus berarti fasik. Orang fasik nggak boleh jadi saksi nikah. Sampai seketat itu. Tapi saya nggak pakai pendapat yang itu, karena saya nggak berjenggot. Saya hanya pakai yang pakai di bawah itu, bahwa berjenggot itu sunat. Sunat di bawah wajib. Kalau mencukur berarti makruh, tidak sampai haram. Tapi saya tak berani mengejek. Maka di mana-mana saya sampaikan di buku 37 masalah populer, dalil-dalil berjenggot bahwa itu sunnah. Kalau Habib sampai pakai cincinnya pun, Nabi pakai cincin kan dikelingking. Tengok cincin Habib kelingking. Ha. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Ustaz kok tahu? Saya lihat tadi. Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat, Nabi pakai tongkat. Saya di rumah ada 10 tongkat dikasih jamaah. Artinya nanti kalau orang udah 40 tahun siap tongkat supaya ingat mati tongkat. Kemudian Nabi itu pakai jubahnya, di dalam nih jubah. Setelah jubah di dalam, di luar pakai lagi burdah. Nah, Habib pakai jubah. Tengok Habib Umar bin Hafiz, Habib pakai 2 lapis dulu. Itu sunnah. Jadi kalau kita nggak suka, kalau kita nggak sanggup, bilang aja nggak sanggup. Jangan kita mengejek sunnah. Jadi sunnah itu banyak, dari mulai sorban, jenggot, kemudian pakai
celak, kemudian itu sunnah semua. Itu yang sunnah bersifat fisik, ada yang sunnah bersifat itu amal, sholat sunat, puasa sunat, itu sunat. Ini kadang orang disebut sunat, coba sebutkan sunat dalam satu kata, poligami. Jadi sunnah itu banyak. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Saya pulang dari Maroko, duduk di airport, mau nunggu cap paspor. Di depan saya duduk anak muda yang sedang mengamalkan sunnah anak pang. Antingnya 13. Sini. Lama saya melihat. Itu pasti sakit sekali waktu menusuk, melobang. Kenapa dia tidak merasakan sakit itu? Karena dia cinta, suka dia. Banyak orang menghabiskan beli sepeda sampai 60 juta itu sakit nggak? Sakit, tapi karena cinta nggak sakit. Pergi umroh 30 juta nggak berangkat. Nah, jadi orang kalau cinta itu jadi ringan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jenderal, beliau sudah mengamalkan, dia tidak ingin orang mengejek sunnah nanti dibenci Nabi. Gimana kita ketemu sama Nabi nanti di akhirat? Kamu ngejek aku dulu ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita yang sampai orang yang malu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, jazakumullah. Barakallah. Ini karena ini bukan komunitas 100 sahabat saja. Saya menghormati tamu-tamu saya. Mungkin ini fansnya Ustadz Somad waktu di Zoom, Mbak Ayu Soraya, ada teman-temannya, ada Mbak Dewi. Silahkan kalau ada yang bertanya, sehingga ini bukan 100 sahabat saja yang menguasai di semua ini. Silahkan. Terima kasih, terima kasih banyak. Saya sudah cukup agak lama mulai Ramadan ya. Saya belum menyatakan, tapi saya ikut dalam kegiatan dari satu sahabat ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu di virtual saya juga bertanya sama Ustaz. Ya. Saya ngefans sekali sama Ustaz. Saya mau bertanya, mungkin masih mewakili ibu ya Bu ya. Jadi begini pertanyaannya, jika suami istri misalkan suaminya itu meninggal duluan Ustaz, lalu apakah kalau nanti di surga kita bisa ketemu lagi? Saya pernah dengar juga kalau istrinya itu menikah lagi, dia tidak bertemu dengan suaminya yang pertama gitu Ustaz. Karena tadi Ustaz bilang nanti di surga kita ketemu dengan keluarga kita, anak cucu kita. Apakah misalkan suami meninggal duluan, istrinya menikah lagi, atau bisa ketemu dengan suami yang pertama? Atau kalau memang tidak bertemu, sebaiknya nggak nikah lagi Ustaz. Terima kasih. Maaf Ibu, pertanyaannya agak ini ya. Kalau seorang suami istri, jika ibu tadi menggunakan kata jika suaminya meninggal duluan, sebetulnya fakta survei sekarang bukan jika, memang laki-laki lebih banyak mati duluan. Ada profesor dokter Suhaimi namanya, kata dia perempuan itu lebih kuat secara gen daripada laki-laki, termasuk angka kematian. Makanya di dunia ini lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu perempuan lebih bertahan. Makanya banyak perempuan yang sampai tua sekali. Laki-laki asal batuk sedikit mati. Nah, jadi kalau pertanyaan ibu tadi sudah dibahas Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab akhlak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggalnya 1111, mudah ingat tahun meninggalnya 1111. Sekarang sudah 2021.
20. Berarti pertanyaan ibu sudah dijawab 1000 tahun yang lalu. Di situ dikatakan Imam Al-Ghazali, kalau ada seorang meninggal, suaminya meninggal, habis itu dia nikah lagi, nanti dia di akhirat dengan suami yang mana? Kata Imam Al-Ghazali, dengan suami yang paling baik akhlaknya. Mana yang paling baik akhlaknya di antara yang damai, itulah dia nanti di akhirat. Itu kata Imam Al-Ghazali, bukan kata Abdul Somad. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Rizal kesempatannya. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Terakhir. Ustaz, ini waktunya. Terakhir. Di Pangkal Pinang terakhir nih. Terakhir. Dari luar kota naik pesawat. Pangkal Pinang. Naik pesawat. Pangkal Pinang. Bangka Belitung. Bangka Belitung, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya buat Mas Rizal, sahabat setia saya Pak. Saya kebetulan kantornya ada di Bangka Pangkal Pinang. Kemarin Mas Rizal ketika WhatsApp saya posisi di Pangkal Pinang. Hari ini sampai hari Kamis schedule meeting saya penuh Ustaz. Begitu Mas Rizal WhatsApp tentang ceramah Ustaz Abdul Somad, jam 11 malam saya langsung ke rumah sakit untuk rapid. Masya Allah. Barakallah. Agar paginya saya bisa terbang. Karena dengan kondisi COVID ini, penerbangan hanya sekali di pagi hari di Pangkal Pinang. Saya memang ngefan dengan Ustaz. Setiap menjelang tidur, kalau saya sudah mendengarkan Al-Quran melalui YouTube, saya ingin tersenyum, saya cari YouTube-nya Ustaz Abdul Somad. Ceramah apa saja, jadi tidur saya indah Ustaz. Live dia. Ustaz sering ceramah di tempatnya almarhum Ustaz Arifin Ilham. Terkadang saya dengan mama almarhum dekat sekali. Hanya kadang saya nggak datang di sana karena saya tahu kalau di rumahnya Ustaz Arifin Ilham jamaahnya banyak sekali. Kenapa saya bela-belain terbang di sini? Saya yakin pasti khusus di sini. Spesial ya Ustaz, izin. Ini pertanyaannya masih mewakili para ibu-ibu, mungkin sedikit tentang bapak-bapak juga. Begini Ustaz, sebelumnya minta maaf, pada umumnya laki-laki itu selalu menunjukkan egoisnya, dia merasa sebagai imam, dia merasa sebagai kepala keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana bila ada suami yang dari menikah tidak pernah memberikan nafkah dan dia pun sering pergi dari rumah, tetapi dia selalu meminta uang kepada istrinya. Bila tidak diberikan, maka dia selalu mengatakan bahwa kamu berdosa. Saya ini imammu, kamu harus ikuti apa yang saya mau. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hubungan antara tuan dengan hamba sahaya.
Hubungan tuan dengan hamba saya adalah hubungan statusnya tamlik, kepemilikan. Kamu adalah budak saya, itu hamba saya. Sedangkan hubungan laki-laki dengan perempuan adalah akad, yang diikat oleh akad. Dalam akad itu ada hak dan kewajiban. Maka ibu punya 5 hak terhadap laki-laki, maka bapak punya 5 kewajiban yang menjadi hak ibu. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya dari mulai ngajar ibu baca Quran, ngajar sholat sunat, ngajar ngaji semua. Tapi kalau dia tidak mampu, dia serahkan ke guru mengaji, dia izinkan untuk pengajian. Yang 3 ini disebut dengan nafkah, nafkah bahasa Arabnya, makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan dengan perhatian, non nafkah materi zahir. Ketika dia tidak memberikan kewajiban itu, maka perempuan ini punya wali 6 orang. Walinya itu ayah, kakek, abang ayah, abang kandung ibu, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. 6 orang wali inilah yang mengingatkan si laki-laki tadi tentang kewajiban dia. Ya, jadi yang saya pahami dari ibu tadi bahwa si laki-laki itu 2 kesalahan dia. Pertama, dia tidak memberikan hak perempuan. Yang kedua, dia mengeksploitasi agama supaya orang patuh kepada dia. Jadi yang menyelesaikan itu siapa? Wali. 6 orang wali tadi memanggil dia untuk meluruskan pemahaman dia. Makanya idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Yang dimaksud agamanya itu tadi, ngerti dia apa kewajiban hak dia. Sehingga kalau dia sanggup, dia lakukan. Kalau dia tidak sanggup, dia ngaku. Kalau dia ngerti agama, dia akan ngaku, aku belum punya kerja tetap, aku kena PHK, aku tidak mampu. Maka ibu perempuan yang punya kerja, wanita karir, boleh memberi zakat ke suaminya. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Laki-laki tidak boleh memberi zakat ke istri karena istri wajib diberi nafkah. Tapi perempuan boleh memberi zakatnya. Karena abang kena PHK, masuk dalam fakir miskin, nah ini ku kasih zakat. Sampai segitunya. Jadi maksud saya, dia 2 kali salah. Pertama, dia jahil, tak mengerti agama. Yang kedua, dia eksploitasi tentang ketaatan, kepatuhan itu. Aku adalah surgamu, surat-surat mobil, semua surat tanah kau semua kasih ke aku. Itu kan 2 kali dia salah. Yang meluruskan itu bukan ibu. Ibu-ibu yang sudah ngaji tidak serta-merta lalu menceramahi bapak-bapak. Ibu lapor ke wali. Walilah nanti yang memanggil, memberikan pemahaman pada dia. Panggil habib, panggil ustadz, dikasih 2 kali tak bisa, diruqyah. Mungkin dia diganggu jin. Nah, mudah-mudahan semuanya diberikan Allah pemahaman agama yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu, saya bicara hukumnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sampai di ujung acara telah selesai sesi tanya jawab. Insya Allah akan selanjutnya doa penutup insya Allah dipimpin oleh Habib Al-Jufri. Dipersilakan. Fadhal Habib. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجتمعنا اجتماعا مرحوما وتفرقا به تفرقا معصوما. آمين. اللهم اجعلنا منا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعل من خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang mulia yang barakah ini ya Allah, di waktu yang mustajabah ini ya Allah, di bulan haram ini ya Allah, satukan hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, terima ampunan dosa-dosa kami yang telah lalu di tahun yang lalu ya Allah. Di hari ini ya Allah, berikan keselamatan buat kami ya Allah. Izinkan kami di waktu-waktu ke depan dengan umur yang barakah untuk melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, terima majlis ini ya Allah, terima pertemuan kami ini ya Allah. Seperti dalam lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qumu maghfurun lakum qad bunilat sayiatikum hasanah." Berdiri kalian dalam satu majlis setelah engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Khususan Ustaz Abdul Somad ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah, sukseskan dakwanya ya Allah, jauhkan dia dari fitnah, jauhkan dari hal-hal yang kau tidak ridai ya Allah. Jaga dia ya Allah, lindungi dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, karena umat menyayanginya ya Allah. Kami semua masih membutuhkannya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, alhamdulillah birahmatikal wasi'ah. Ya Allah, engkau tidak mungkin menolak permohonan hamba-Mu ya Allah. Terima permohonan kami semua ya Allah. Ya Allah, 100 sahabat ini ya Allah, dunia dan akhirat, satukan hati kami dalam taat kepadamu ya Allah, dalam istiqamah taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam majlis ini ya Allah, kami memohon lindungi negeri ini ya Allah, jaga negeri kami ya Allah. Pertahankan kesatuan NKRI ini ya Allah, dengan kebaikan, kemuliaan sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan kami ya Allah. Jaga negeri ini ya Allah, berikan kebaikan kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan dalam negeri ini ya Allah. Ya Allah, pejuang kami yang memerdekakan negeri ini ya Allah, berikan tempat yang terbaik ya Allah. Kemarin kami melaksanakan kemerdekaan ya Allah, orang-orang yang telah berjihad ya Allah, selamatkan mereka di alam barzakh ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Izinkan kami berbakti kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami anak yang birrul walidain. Ya Allah, orang tua kami yang telah tiada, yang telah kembali ke hadrat-Mu ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wabil khusus para ulama, para habaib, orang-orang yang berjuang, para ulama untuk negeri ini ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah, lindungi mereka semua ya Allah. Para imam, para ulama yang mengajar ilmu pengetahuan, hari-hari ini banyak yang meninggal dunia ya Allah, hari-hari ini banyak yang wafat ya Allah. Mereka telah kembali ke hadirat-Mu, ganti dengan semua para ulama kembali ya Allah, yang muda-muda bisa menjadi ulama, menjadi pengurus masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, akhiri kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Bi sirril Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujib Sa'ilin, wabil khusus Sahibul Bait, Pak Rizal dan semuanya. Ya Allah, berikan panjang umur, sehat dan afiat, kabulkan hajatnya ya Allah, berkah di rumahnya dan turunannya ya Allah. Apa yang dihajatkan dalam rumah ini ya Allah, berikan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sihran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi sallam. دعواهم فيها سبحانه وتحية وفيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله